Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cella Febriana dari kelas SF222B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, apa sih itu validitas dan reliabilitas? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Validitas menilai seberapa akurat alat ukur yang akan kita gunakan. Uji reliabilitas adalah menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Sebelum dilakukan uji validitas dan reliabilitas, kita perlu adanya kuesioner dan jawaban dari responden. Di sini saya menggunakan kuesionernya berjudul Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di wilayah RW 009 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara bulan Maret 2024. Di kuesioner saya menggunakan 25 pertanyaan ini. Lalu di sini sudah ada kunci jawabannya ya. Lalu kita akan lihat jawaban dari responden yang saya dapatkan. Di sini data responden yang saya dapatkan, saya mendapatkan 35 responden. Lalu setelah saya mendapatkan data ini, saya olah lagi datanya seperti ini, menjadi seperti ini. Lalu datanya saya olah seperti ini. Untuk pertanyaan yang benar, saya kasih poin 1. Untuk pertanyaan yang salah, saya kasih 0. Lalu untuk nama respondennya, saya kasih R1 sampai R35. Lalu setelah pertanyaan ke-25, kita tambahkan satu kolom lagi untuk kolom jumlah. Untuk menghitung jumlah yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita copy pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-25. Lalu tutup kurung, lalu enter. Lalu kita lakukan sampai responden ke-35. Setelah kita lakukan, kita copy data ini dari pertanyaan 1 sampai yang jumlah. Ini kita copy. Lalu kita ke SPSS. Kita pastinya di data view ya, bukan di variable view. Lalu setelah kita masukkan ke data view, kita pilih variable view. Kita ganti var ini menjadi R1 sampai R25. R1. Lalu untuk kolom yang terakhir ini kita ganti jadi total. Lalu setelah kita ganti ini, kita ganti juga desimalnya jadi 0 semua ya. Ganti 0. Lalu setelah kita ubah desimalnya, kita ubah measure-nya ini menjadi scale semua. Lalu setelah itu kita pindah lagi ke data view. Lalu kita pilih analyze. Kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Lalu kita pindahkan ini semua, kita blok, kita pindahkan ke variabel. Lalu pilih OK, lalu muncul seperti ini. Untuk cara cepatnya, semua angka yang ada bintangnya ini menandakan bahwa data itu adalah valid. Jika tidak ada bintangnya, maka data itu tidak valid. Cara cepatnya seperti itu. Tapi cara itu tidak ilmiah ya. Cara yang ilmiah yaitu
Menurut persyaratannya, uji validitas yang pertama, R hitung itu lebih dari R tabel maka dia valid. Jika R hitung kurang dari R tabel maka tidak valid. Persyaratan kedua, nilai SIG-nya dikatakan valid apabila kurang dari 0,05. Lebih dari 0,05 maka tidak valid. Kita lihat R tabel untuk responden 35 karena kita pakai 35 responden, jadi kita lihat R tabelnya. Di sini 0,334. Lalu kita balik lagi ke SPSS. Lalu di sini kita lihat ya, pertanyaan pertama itu 0,289. Tadi kan persyaratannya lebih dari R tabel, maka dia valid. Jika kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. R tabelnya 0,334, di sini 0,289, berarti dia tidak valid ya. 0,527 valid ya. 0,401 valid, 0,126 tidak valid, 0,493 valid, 0,432 juga valid, 0,145 dan minus 0,126 tidak valid. 0,536 valid, 0,474 valid, 0,616 juga valid. Lalu 0,16 minus 0,76 tidak valid, 0,149 juga tidak valid, lalu minus 0,212 juga tidak valid, 0,315 tidak valid juga karena kurang dari 0,334. Lalu 0,423, 0,446 itu valid karena lebih dari 0,334. 0,159, 0,153 tidak valid ya karena kurang dari 0,334. Lalu 0,446, 0,456, 0,446 lagi, 0,446 juga. 4 nomor ini valid ya karena di atas 0,334. Lalu pertanyaan terakhir nomor 25 ini 0,32 dia tidak valid ya. Karena kurang dari 0,334. Lalu di sini kan dicatat ya, kita pindahkan ke Word mana saja data yang valid dan tidak valid. Di sini sudah saya pindahkan data yang valid itu ada di nomor 2, nomor 3, nomor 5, 6, lalu di nomor 9, 10, 11, di nomor 17, 18, dan di nomor 21, 22, 23, 24. Untuk selain nomor ini berarti dia tidak valid. Lalu kita balik lagi ke SPSS. Kita pilih analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Lalu tadi pertanyaan 2 yang valid, dan 3 valid. Yang valid pokoknya dipindahin semua ke items ini. 2, 3, 5, 6, terus 9, 10, 11, lalu pertanyaan ke 17 dan 18. Pertanyaan ke 21 sampai 24. Lalu setelah dipindahkan semua data yang valid ke sini ke item, lalu kita pilih OK ya. Ini kita cek lagi ya, nomor 2, nomor 3 tadi yang valid, 5, 6 valid, 9, 10, 11 valid, 17, 18 valid, 21 sampai 24 valid. Lalu kita pilih OK. Lalu dapat hasil reliabilitasnya. Di sini kita dapat nilai Cronbach alfanya yaitu 0,799. Kita lihat persyaratan reliabilitas. Di sini persyaratan uji reliabilitasnya, jika nilai alfa Cronbach-nya lebih dari 0,60 maka dinyatakan reliable. Jika kurang dari 0,60 dinyatakan tidak reliable. Tadi data yang kita dapat 0,799. Lalu lihat hasil Cronbach alpha, tentukan termasuk ke dalam rendah, sedang atau tinggi. Kita lihat ke ini tabel reliabilitas. Tadi yang kita dapat 0,799, maka hasil Cronbach alpha yang kita dapat yaitu tinggi. Ya. Ya, di sini 0,799 ya, maka hasil yang kita dapat itu termasuk ke kategori tinggi. Lalu kita pindahkan ke Word ya.
Lalu kita pindahkan ke Word seperti ini. Hasil uji reliabilitas dan ini tadi hasil uji validitas. Sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.